Ya, sejauh ini kami nilai ya menyalahi prosedur KUHP, jadi seakan-akan ini dipaksakan. Saya menduga ini ada titipan kelihatannya ya, agar dua orang ini untuk segera dilakukan penahanan. Karena di awal-awal itu tidak ada informasi atau mengarah kepada upaya untuk dilakukan penahanan. Sejauh ini hubungan antara kuasa hukum dengan penyidik saya kira baik-baik saja, tidak ada masalah. Kok tiba-tiba ini ada perintah untuk dilakukan penahanan? Jangan-jangan apakah ini ada hubungannya ketika kemarin putranya Pak Presiden datang ke Solo menemui Pak Jokowi? Apakah ini ada hubungannya? Kan begitu ya? Ya, saya tidak tahu, yang jelas informasinya kan cepat sekali. Tadi pagi kan kita dapat informasi, jadi tidak ada gelagat atau apapun gitu. Mereka akan melakukan upaya penahanan. Tidak ada sama sekali. Mereka hanya menyampaikan bahwa berkas P21 akan dilimpahkan kejaksaan. Saya kira sebetulnya kalaupun dilimpahkan ke kejaksaan negeri, dalam beberapa perkara itu juga seorang tersangka juga tidak dilakukan penahanan, gitu ya. Dan apalagi kasus ini kan bukan kasus berat ya, atau kejahatan luar biasa gitu, extraordinary ya, tetapi ini kan kasus biasa yang terjadi di masyarakat, soal pencemaran nama baik, soal fitnah dan yang lainnya terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Sehingga ketika seseorang dijadikan tersangka dalam kasus pelanggaran ITE, ya menurut kami kalau kita melihat semangat dari KUHP sekarang ini kan dalam rangka lebih mengedepankan penghormatan hak asasi manusia. Baik Bang Gufroni dan Pak siapa sih? Safril. Ya, baik Bang Gufroni dan Pak Safril nih, gimana tanggapan Abang terhadap penahanan Rosilio dan Dr. Tifa ini, Pak? Ya, tentu saja kami dari LBH PPP Muhammadiyah yang juga bagian dari kuasa hukum merasa prihatin dan kaget. Tiba-tiba tadi pagi saya dikabari oleh rekan-rekan bahwa Mas Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dijemput paksa untuk dilakukan penangkapan di kediamannya masing-masing. Ya, jadi sekali lagi kami menyayangkan tindakan penyidik yang melakukan tindakan upaya paksa gitu ya. Padahal setahu kami, klien kami, Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, sejauh yang kami ikuti sangat kooperatif ya dalam memenuhi pemeriksaan, termasuk juga kegiatan-kegiatan wajib lapor. Artinya bahwa dianggap tidak menyulitkan proses pemeriksaan yang selama ini dilakukan oleh penyidik. Nah, oleh karenanya maka kami dari tim LBH PPP Muhammadiyah hari ini rencananya akan datangin dokter ya? Rencananya akan menyampaikan permohonan penangguhan penahanan. Ini suratnya sudah ada ya. Suratnya sudah ada dari ayahanda kami, Profesor Din Samsudin. Jadi kami tadi sudah datang ke tempat kediaman Prof. Din Samsudin. Beliau menitipkan selembar surat, adalah isinya surat pernyataan jaminan. Ya, Prof. Din Samsudin selaku mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, jadi insya Allah rencananya hari ini kita akan serahkan ke pihak polisian untuk menjadi pertimbangan agar Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk ditangguhkan penahanannya. Kira-kira begitu ya. Jadi kami dari tim kuasa hukum akan melakukan upaya yang terbaik agar kedua orang ini bisa kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Menurut Abang, proses penangkapan ini hampir sama nggak dengan
proses Bambang dan Gus Dur waktu itu? Ya sebetulnya hampir mirip ya. Kalau saya dengar informasinya kan penyidik ini kan sampai memasuki ruangan privat ya. Ya tempat tidurnya Pak Rosyuro begitu. Bahkan tidak diberikan waktu untuk menyiapkan peralatan termasuk handphonenya saya dengar. Artinya kami menduga memang ada tindakan yang menyalahi prosedurnya. Itu apalagi itu dilakukan pada pagi hari. Ya, yang semestinya kalaupun ada misalnya dilakukan upaya untuk meminta keterangan tambahan, cukup dibuat surat panggilan. Kalau memang dirasa ini perlu untuk melengkapi berkas yang katanya P21 di Kejaksaan. Karena beliau ini kan kooperatif, saya pikir kalau ada surat panggilan pasti akan datang. Ya, untuk katakanlah kalau memang untuk melengkapi berkas ya tinggal dibuat aja surat panggilannya, nanti Pak Rosyuro dan Dr. Tipa akan datang memenuhi panggilan itu. Menurut Bang Gufroni kira-kira ini menyalahi prosedur KUHAP atau gimana, Pak? Ya sejauh ini kami nilai ya menyalahi prosedur KUHAP, jadi seakan-akan ini dipaksakan. Saya menduga ini ada titipan kelihatannya ya, agar dua orang ini untuk segera dilakukan penahanan. Karena di awal-awal itu tidak ada informasi atau mengarah kepada upaya untuk dilakukan penahanan. Sejauh ini hubungan antara kuasa hukum dengan penyidik saya kira baik-baik saja, tidak ada masalah. Kok tiba-tiba ini ada perintah untuk dilakukan penahanan? Jangan-jangan apakah ini ada hubungannya ketika kemarin putranya Pak Presiden datang ke Solo menemui Pak Jokowi? Apakah ini ada hubungannya? Kan begitu ya? Ya, saya tidak tahu yang jelas. Informasinya kan cepat sekali. Tadi pagi kan kita dapat informasi, jadi tidak ada gelagat atau apapun gitu. Mereka akan melakukan upaya penahanan. Tidak ada sama sekali. Mereka hanya menyampaikan bahwa berkas P21 akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Saya kira sebetulnya kalaupun dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, dalam beberapa perkara itu juga seorang tersangka juga tidak dilakukan penahanan. Gitu ya. Dan apalagi kasus ini kan bukan kasus berat ya, atau kejahatan luar biasa gitu, extraordinary ya, tetapi ini kan kasus biasa yang terjadi di masyarakat, soal pencemaran nama baik, soal fitnah dan yang lainnya terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Sehingga ketika seseorang dijadikan tersangka dalam kasus pelanggaran ITE, ya menurut kami kalau kita melihat semangat dari KUHP sekarang ini kan dalam rangka lebih mengedepankan penghormatan hak asasi manusia. Jadi penahanan itu semestinya adalah opsi terakhir ya, karena ini kan dalam rangka untuk menghargai hak asasi manusia sekalipun dia tersangka. Kan begitu kira-kira poinnya. Itu Bang. Oke, Bang Gufroni, satu lagi, kalau memang kasus diungkap Ya. atau diprioritaskan kasus ITE, berarti kasus ijazahnya redup atau bagaimana, Pak? Gimana maksudnya? Kasus kan lebih mengarah ke kasus ITE-nya. Ya. Tapi bagaimana dengan kasus ijazahnya sendiri? Ya kan ini juga jadi persoalan banyak orang. Semestinya selesaikan dulu kasus soal dugaan ijazah palsu itu, kan begitu. Harusnya seperti itu. Dengan cara ya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Itu dulu yang harus diselesaikan, yang harus diungkap oleh pihak penyidik gitu ya. Bukan ini orang yang sedang melakukan kajian secara ilmiah dan melihat bahwa diduga itu memang ijazah palsu. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, saya kira tidak tepat, karena ijazah ini adalah publik, milik publik. Kenapa ini? Karena terkait dengan Jokowi sebagai mantan seorang presiden, di mana ijazah ini kan yang dipakai kan dulu pada saat pencalonan wali kota, pencalonan gubernur, pencalonan presiden Dewan Organisasi, sehingga ini bukan sesuatu yang privat, tapi ini bagian dari objek yang bersifat publik, sehingga masyarakat berhak untuk mempertanyakan mengenai keaslian ijazahnya. Dan itu kan sudah jelas dalam sidang-sidang di KIP bahwa ijazah milik Jokowi itu adalah ijazah yang bersifat publik, bukan bersifat privat. Penangkapan ini berarti nanti ketika masuk sidang
adakah pembuktian untuk ijazah gitu selain Ya suka-suka mereka. Iya. suka-suka mereka? Secara hukum acara harus. Oh gitu, secara hukum acara. Hukum acara termasuk ya, Kak Jokowi juga harus hadir sebagai Tapi saksi kalau korban. jika tidak gitu, sama dengan kasus Bambang ini kan tidak gitu. Gimana? Ya, ini kan artinya tidak, artinya misteri ini nggak pernah terungkap. Akan menjadi beban sejarah untuk tahun-tahun yang mendatang. Saya pikir ini harus diselesaikan, dituntaskan agar tidak ada lagi korban-korban dari warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan ini. Oke. Mas April mungkin tambahan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.